salam sehat dan salam SFD. Semangat fraternitas Dina. Kembali lagi berjumpa dengan Ibu MS di pertemuan kedua mata pelajaran geografi. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pembangunan wilayah. Semoga anak-anak sekalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Di pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari materi mengenai pembangunan wilayah yang mencakup makna pembangunan wilayah, teori lokasi pertanian, dan teori lokasi industri. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dengan energik dan bersukacita diharapkan mampu menjelaskan pembangunan wilayah dan teori-teorinya. Mari kita mulai dari pembangunan wilayah. Yang pertama itu yang harus kamu ketahui adalah makna pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah adalah sebuah proses, cara, atau perbuatan yang berkaitan dengan perubahan wilayah menjadi lebih baik yang dilakukan secara terencana. Jadi, sebelum dilakukannya pembangunan suatu wilayah itu, maka harus dibuat perencanaan terlebih dahulu, supaya hasilnya nanti pun akan maksimal. Nah, pembangunan wilayah ini bertujuan untuk merubah wilayah menjadi lebih baik lagi. Misalnya, dalam suatu wilayah belum ada fasilitas tertentu, contohnya jalan raya. Maka di wilayah itu dilakukanlah pembangunan jalan raya. Setelah dilakukan pembangunan jalan raya, maka akses untuk sampai ke wilayah itu pun semakin mudah. Dan itu bisa mendorong wilayah semakin lebih berkembang. Itu dia. Baiklah, di sini ada dua makna pembangunan. Yang pertama itu makna fisik. Makna fisik itu mencakup pembangunan jalan, jembatan, pembangunan pabrik atau industri, pembangunan perusahaan, pembangunan pasar atau pusat perbelanjaan, pembangunan sekolah, kampus, dan juga pembangunan fasilitas-fasilitas yang lain. Jadi pembangunan dalam makna fisik ini artinya pembangunan suatu fasilitas yang bisa kita nikmati, bisa kita lihat dan kita raba. Jadi contohnya itu ya pembangunan jalan, jembatan. Biasanya pembangunan jalan dan jembatan ini bertujuan untuk melancarkan akses agar kita mudah untuk sampai ke suatu wilayah. Kemudian juga pembangunan pabrik industri yang bermanfaat untuk kita, di mana pabrik bisa menghasilkan barang-barang jadi yang bisa kita manfaatkan di kebutuhan sehari-hari. Kemudian juga pembangunan perusahaan, pasar juga atau pusat perbelanjaan, dan juga di sini ada yang berhubungan dengan fasilitas pendidikan, yaitu pembangunan sekolah dan kampus. Jadi itu dia makna fisik. Makna yang kedua itu adalah makna non-fisik. Kalau makna non-fisik ini dia berkaitan dengan perubahan pola pikir masyarakat. Begitu juga dengan perilaku, budaya, dan lembaga-lembaga masyarakat. Jadi dia ini berhubungan dengan manusia itu sendiri. Jadi manusia pun bisa berubah, tetapi yang berubah itu adalah pola pikirnya, perilakunya, serta budaya dan lembaga masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, contohnya perubahan pola pikir dalam hal kesadaran akan kurangnya pendidikan. Atau misalnya ada masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya pendidikan tersebut. Maka itu pola pikir yang harus diubah. Mengapa? Karena pendidikan itu adalah salah satu acuan yang bisa kita gunakan untuk memajukan negara kita. Itu dia. Nah, baiklah, mari kita lihat gambar ini. Ini salah satu gambar pembangunan jalan raya. Nah, jadi ini biasanya dilakukan di daerah-daerah yang belum terdapat jalan raya atau akses ke sana itu sangat susah. Jadi ini salah satu pembangunan yang sangat penting. Mengapa? Karena jalan itu adalah salah satu yang mendukung kemajuan di suatu wilayah itu. Kemudian ini juga ada contoh pembangunan jalan tol. Kalau di Indonesia kita sudah tahu ya, Pak Jokowi sudah banyak membangun jalan tol di wilayah-wilayah tertentu, di mana itu bermanfaat untuk kelancaran transportasi kita, kelancaran aksesibilitas kita. Jadi manfaatnya itu bisa mengurangi kemacetan dan lain sebagainya. Gitu dia. Ini termasuk pembangunan fisik wilayah. Dan ini sangat penting juga. Nah, ini gambar yang ketiga ini bisa kita lihat ada anak sekolah. Ini pasti pembangunan gedung sekolah. Nah, jadi kita tahu sekolah itu adalah tempat untuk belajar dan pastinya tempat belajar itu harus nyaman supaya kita pun lebih semangat dalam belajar. Nah, jadi di Indonesia masih banyak di wilayah-wilayah terpencil pelosok yang sekolahnya itu belum layak digunakan. Jadi sarana dan prasarana pendidikan pun itu sangat penting sekali untuk dibangun. Jadi marilah kita bersyukur nakku karena gedung sekolah kita SMA Santa Maria itu sudah membuat kita nyaman untuk belajar. Karena masih banyak di luar sana teman-teman kita, adik-adik kita yang gedung sekolahnya itu masih tidak sebagus sekolah kita. Gitu dia. Ini termasuk pembangunan fisik ya. Nah,
Nah, di sini ada ilustrasi. Ya, ini untuk pembangunan makna non fisik. Ya, ini tadi yang Ibu maksud, mengubah pola pikir, pola pikir, atau misalnya bisa seperti ini. Jadi di sini ada dia yang dilambangkan dengan gembok yang sudah terkunci atau fix. Artinya ya manusia pola pikirnya masih seperti itu saja. Ya istilahnya katak dalam tempurung tidak mau berubah. Pola pikirnya masih jadul, pola pikirnya masih belum mau dia maju. Jadi alangkah lebih baiknya seperti ini, seperti tumbuhan growth yang selalu bertumbuh. Pola pikir pun semakin maju, semakin berkembang. Tetapi ingat, pola pikir yang masih dalam konteks positif. Contohnya tadi seperti kesadaran akan pendidikan. Gitu dia. Kalau Pak Jokowi sekarang menuntut kita SDM unggul Indonesia maju. SDM unggul artinya sumber daya manusia yang unggul. Berarti manusia itu harus memiliki pendidikan. Itu adalah poin yang penting. Jadi marilah kita merubah pola pikir kita. Kamu juga sebagai siswa juga harus bisa merubah pola pikirmu bahwa pendidikan itu sangat penting. Itu contohnya ya, pendidikan itu sangat penting. Maka kamu pun belajar dengan sungguh-sungguh. Karena negara akan maju jika masyarakatnya memiliki pola pikir yang maju juga. Seperti itu. Baiklah, kita lanjut ke teori lokasi. Di sini nanti ada beberapa teori lokasi. Jadi teori lokasi ini bertujuan untuk penataan lokasi kegiatan ekonomi dalam suatu ruang. Kemarin udah kita jelaskan ya minggu lalu ruang itu apa. Agar seluruh ruang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Nah, jadi ini nanti ada hubungannya dengan penataan ruang yang baik. Nah, jadi dalam suatu wilayah itu harus bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dari segala sisi. Nah, teori lokasi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, teori lokasi pertanian. Yang kedua, teori lokasi industri. Yang ketiga, teori tempat sentral. Yang keempat, teori kerucut permintaan. Dan yang kelima, teori kutub pertumbuhan. Jadi, untuk pertemuan ini kita hanya membahas 2 saja dulu, yaitu teori lokasi pertanian dan teori lokasi industri. Mari kita simak. Nah, teori lokasi pertanian itu dicetuskan oleh Johann Heinrich von Thunen tahun 1783 sampai 1850. Jadi, si von Thunen ini adalah seorang ahli ekonomi pertanian asal Jerman. Jadi, sosoknya kira-kira seperti ini. Inilah dia von Thunen. Mari kita lihat inti dari teorinya. Von Thunen menitik beratkan pada 2 hal utama tentang pola keruangan pertanian, yaitu yang pertama jarak lokasi pertanian ke pasar, dan yang kedua itu sifat produk pertanian dalam hal keawetan, harga, dan beban angkut. Gitu dia. Mari kita lihat. Untuk jarak lokasi pertanian ke pasar, jadi ini artinya begini. Kalau lahannya yang berada di dekat pusat pasar atau kota, lahannya itu akan lebih mahal. Lahan pertaniannya itu lebih mahal dibandingkan lahan yang jauh dari pusat pasar atau kota. Mengapa? Karena semakin jauh lahan dengan pusat pasar, semakin tinggi biaya transportasi atau pengangkutan hasil panen. Begitu juga sebaliknya. Jadi, kalau lahannya dekat dengan pusat kota, maka sewa lahannya itu lebih mahal. Karena dekat dengan pusat kota, tetapi ongkos pengangkutan dari hasil pertaniannya lebih murah. Tetapi kalau lahan pertaniannya jauh dari pusat kota, maka sewa lahan pertaniannya lebih murah. Gitu dia. Tetapi biaya transportasinya atau pengangkutan hasil panennya semakin tinggi. Seperti itu. Nah, kalau ini biasanya di zaman dulu ya. Kalau di zaman dulu itu banyak wilayah pertanian yang terletak di wilayah yang tidak strategis. Jadi, petani yang berada di lokasi yang jauh dari pusat kota harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menjual hasil panennya. Padahal di zaman tersebut alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian masih belum semaju sekarang. Kalau dulu itu masih berupa gerobak yang ditarik oleh sapi, kuda, atau keledai. Nah, jadi biaya transportasi yang dikerahkan tidak sebanding dengan upah yang didapat. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi ini ada hubungannya juga dengan yang kedua, sifat produk pertanian, di mana berhubungan dengan keawetan, harga, dan beban angkut. Jadi, jika lahan pertanian dekat dengan pusat pasar, maka hasil panen pun lebih segar, harganya pun lebih mahal, tetapi biaya angkutnya rendah. Logikanya juga seperti itu. Kalau lahan pertanian dekat dengan pusat kota, maka tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengantar hasil panennya ke pasar untuk dijual, kan gitu. Sehingga hasil panennya pun masih tetap segar. Karena hasil panennya tetap segar, maka harga hasil panennya itu pun lebih mahal. Dan biaya angkutannya rendah karena dekat dengan pusat pasar. Seperti itu dia. Nah, sebaliknya juga, Nakku, jika lahan pertanian jauh dari pusat pasar,
maka keawetan hasil panen pun menurun. Tentu saja karena letak lahan pertaniannya jauh dari kota, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai ke pusat pasar. Karena waktunya lama, maka keawetan hasil panennya pun menurun. Karena keawetan hasil panen menurun, harganya pun lebih murah. Tetapi biaya angkutnya lebih mahal karena lahannya tadi jauh dari pusat pasar. Jadi logikanya seperti itu. Jadi dari hasil studi inilah von Thunen mengeluarkan teori lokasi pertanian yang seperti ini. Jadi ini dia model penggunaan lahan teori von Thunen. Mari kita lihat. Ini P ini artinya pasar. Jadi disinilah dia pusat kota, pusat pasar. Jadi menurut si von Thunen itu seperti inilah harusnya, seperti itu ya. Jadi yang nomor 1 ini itu adalah yang paling dekat dengan kota. Nah, jadi yang ditanam di situ itu tanaman yang mudah rusak. Contohnya seperti sayuran. Sebenarnya kalau kentang itu masih tahan lama ya. Contohnya lah kita buat sayuran. Sayuran itu kan kalau jauh dia dari pasar, maka keawetannya pun akan cepat menurun. Maka menurut si von Thunen, sayuran itu diletakkan di dekat pusat kota supaya dekat dengan pusat kota, biayanya lebih murah dan tetap awet. Jadi kalau dia dijual di pasar masih segar sayurnya, itu maksudnya. Kemudian yang nomor 2 ini, itu menurut si von Thunen itu lebih cocok di situ zona hutan dengan hasil kayu. Jadi nanti di situ misalnya ini ada hubungannya juga dengan bahan mentah untuk industri kayu. Seperti itu. Kemudian zona yang ketiga itu zona yang menghasilkan biji-biji seperti gandum. Nah, dan ini hasil yang relatif tahan lama dan ongkos transportasi di sini masih murah karena masih termasuk dekat dengan pusat kota. Dan yang ditanam di zona ketiga ini juga masih tanaman yang tahan lama. Contohnya tadi seperti gandum. Kemudian yang di zona 4 ini lahan garapan dan rerumputan yang ditekankan pada hasil perahan seperti susu, mentega, dan keju. Ini juga termasuk dekat dengan pusat kota. Jadi kalau misalnya seperti susu, mentega, dan keju itu termasuk yang tahan lama. Kemudian yang nomor 5 ini zona untuk pertanian yang berubah-ubah. Misalnya ini pertanian yang pertumbuhannya cepat, atau misalnya pertanian yang 3 jenis tanaman atau 3 rotasi tanaman, itu dia. Contohnya seperti cabai, terong, misalnya juga ada buah-buahan yang lain, jagung misalnya, atau dan sebagainya. Itu dia. Kemudian yang di nomor 6 ini yang sudah lebih jauh dari pusat kota. Nah, dan disinilah lebih cocok dia dijadikan tempat peternakan domba dan sapi. Karena biasanya kalau di peternakan domba dan sapi ini yang dimanfaatkan itu, contohnya kalau domba itu diambil bulunya, kemudian sapi itu diambil susu, seperti itu dia. Nah, jadi inilah dia model penggunaan lahan teori von Thunen. Jadi seperti ini anakku, kalau kita lihat secara langsung di permukaan bumi mungkin yang seperti ini tidak ada, yang persis seperti ini tidak ada. Tetapi menurut si von Thunen harusnya ya kira-kira seperti inilah dia bentuknya. Walaupun ya tidak bentuknya lingkaran seperti ini, tapi urutan dari zonanya ini kira-kira seperti ini. Itu dia ya. Baiklah, kita lanjut. Yang kedua itu ada teori lokasi industri. Nah, teori lokasi industri ini dikemukakan oleh Alfred Weber tahun 1909. Jadi si Alfred Weber ini adalah seorang ahli ekonomi dan geografi berkebangsaan Jerman. Nah, kira-kira seperti inilah sosok Bapak Alfred Weber. Nah, jadi Alfred Weber ini dia berpendapat bahwa prinsip minimalisasi biaya menjadi dasar pemilihan lokasi industri. Artinya, jika akan dibangun pabrik atau industri di suatu wilayah, maka harus diperhatikan biaya yang paling minim. Contoh, biaya transportasi dan biaya angkutan ke pasar. Langsung saja kita simak, ada 3 segitiga menurut Alfred Weber. Jadi di sini ada M, mari kita lihat. M itu artinya market atau pasar. Jadi di sini itu pasar. Jadi di sini ada 3 segitiga. Kemudian kalau kita lihat di sini ada R1, R2 artinya raw materials atau disebut juga bahan mentah. Jadi bahan mentah itulah disitulah nanti diambil bahan yang akan diolah untuk dijadikan barang setengah jadi atau barang jadi. Inilah dia R1, R2 di setiap segitiga. Itu dia. Kemudian kalau kita lihat di sini yang di tengah-tengah ada P1. P1 artinya place, yaitu lokasi pabrik industri. Jadi kalau kita lihat di segitiga yang pertama ini,
bisa kita lihat P-nya itu berada tepat di tengah-tengah. Nah, artinya R1, R2, sumber bahan mentah, dari sumber bahan mentah ke pabrik itu jaraknya sama dengan jarak dari pabrik ke pasar. Artinya biayanya seimbang, nakku. Biaya transportasinya ketika dia mengangkut kayu dari sini, diangkutnya kayu ke pabrik, harga angkutannya itu sama dengan ketika sudah jadi. Contohnya ini mau industrinya itu contohnya pensil ya. Jadi kalau di pabrik sudah diolah kayu tadi menjadi pensil, maka itu kan harus dijual ke pasar. Maka biaya angkutannya pun sama dengan biaya angkutan dari pabrik ke pasar, sama dengan biaya angkutan dari sumber bahan mentah ke pabrik. Jadi dia seimbang kalau yang di segitiga yang pertama. Kemudian segitiga yang kedua, kita lihat di sini P2-nya itu agak lebih dekat dengan R1 dan R2. Artinya dari bahan mentah ke pabrik lebih dekat dengan dari pabrik ke pasar. Berarti dari bahan mentah ke pabrik biaya transportasinya lebih murah karena dekat. Sedangkan dari pabrik ke pasar biaya transportasinya lebih mahal karena jaraknya sudah lebih jauh. Nah, seperti itu dia. Kemudian kalau di segitiga yang ketiga, kita lihat di sini P-nya itu lebih dekat dengan pasar. Nah, berarti dari sumber bahan mentah R1, R2 ke pabrik, harga transportasinya, harga angkutannya itu lebih mahal. Mengapa? Karena jaraknya sudah lebih jauh. Tetapi kalau dari pabrik ke pasar, harga angkutannya itu lebih murah karena jaraknya lebih dekat. Nah, dari tiga segitiga ini yang mana yang paling ideal? Nah, jadi kesimpulannya adalah lokasi yang ideal bagi perusahaan adalah P1, yaitu pusat segitiga, yaitu yang pertama, yang ini. Ini yang paling ideal. Ini yang paling ideal. Yang pertama. Mengapa? Karena pabriknya itu di tengah-tengah. Biaya transportasi antara tiga lokasi ini seimbang dia. Makanya segitiga yang pertama ini yang paling ideal. Nah, itu karena biaya untuk transportasi bahan mentah dan produk yang sudah jadi adalah sama besar. Biaya transportasinya tadi yang ini, dari R1 ke P1, dari R2 ke P1, dari P1 ke M. Seperti itu. Maka jarak karena dia sama besar, sedangkan jarak P1 ke M, R1 dan R2 sama jauhnya. Makanya biaya transportasinya seimbang. Beda tadi sama yang ini, yang segitiga kedua dan segitiga yang ketiga. Seperti itu dia kira-kira. Nah, baiklah, sekian saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan semoga setelah mempelajari materi ini kalian semakin lebih mengenal pembangunan wilayah di Indonesia dan di sekitar tempat tinggal kalian. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih, tetap semangat. Salam SFD.